Shalom, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar yang ada di rumah pada hari ini? Adakah ada semangat untuk memuji nama Tuhan kita? Haleluya. Saya mau menyapa semua jemaat-jemaat di CSD, baik pun dimanapun Anda berada di rumah. Saya mengucapkan ingin menyapa setiap pribadi. Apa kabar? Dan shalom buat kita semua. Kita percaya hari ini kemenangan demi kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ada satu ayat yang sangat mendorong buat saya sebelum saya menyampaikan pujian dan penyembahan ini. Ayat saya ambil daripada Yosua 1 ayat 9. Dia berkata begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Satu daripada ayat ini adalah kekuatan kita. Jadi jangan pernah kita kecut hati, jangan pernah kita tawar hati. Apapun tantangan dalam hidup kita, percayalah yang Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang baru buat hidup kita. Kita berdoa pada saat pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya minta semua yang ada di rumah, mari bangkit berdiri, mari kita bangunkan manusia roh kita. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kiramana kasih, kiramana karabada kasih, kiramana karabara-bara-bara-bara-bara, kuramana kasih, kiramana karabada karamana kasih, kiramana karabara-bara-bara-bara-bara kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan, semusim sudah berlalu, percayalah Tuhan sedang memelihara hidup kita. Yes, Lord. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku, di hidupku.
semua yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan mazmur kita. Amin. Haleluya. Mari yang masih berduduk bersantai, kita bernyanyi bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri untuk memuji nama Tuhan kita. Amin. Mari kita tepukan bersama-sama. Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Haleluya. Kuasa
benar-benar dikuatkan di dalam Tuhan. Biar kita menerima dengan sikap hati yang benar, dan supaya kita benar-benar menjadi tubuh Kristus yang percaya kepadanya. Lagu ini berkata, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Yes, Lord, terima kasih Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
Kekuatan di jiwa
Bapa. Pakai hati kami menjadi baik-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hari ini kami mau persembahkan hati kami yang baru. Kami mau mempersembahkan Tuhan hati kami yang dipenuhi dengan cinta-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Barang siapa yang mengikuti Rema pada hari ini, biarlah setiap mereka akan mengalami Engkau dimanapun mereka berada. Mari jamah setiap kami Tuhan, hadir di rumah kami masing-masing, hadir di dalam hati kami. Pujilah nama-Mu Bapa yang baik. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan yang luar biasa itu. Kami mau kembalikan segala pujian dan hormat bagi Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Saudara terkasih, saya ucapkan shalom buat setiap Anda dimanapun engkau berada. Dan saya percaya hari ini setiap kita, biarlah kita tetap merasakan kemenangan bagi Tuhan. Ada amin saudara? Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang saya sangat rindu untuk kita sama-sama renungkan, bahkan kita resapi dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Saya memberikan satu tajuk untuk kita pelajari, yaitu sikap hati yang benar. Sekali lagi mari kita belajar. Kita anak Tuhan, Anda dan saya, kita harus punya sikap hati yang benar. Kita akan buka dari kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ada amin. Sekali lagi saya baca Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, dalam Matius 5 ayat yang ke-8 ini adalah salah satu bagian khotbah Yesus di bukit. Dan ketika Yesus menyampaikan khotbah di bukit, ini adalah khotbah yang spesial. Karena berkali-kali Yesus mengucapkan kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Perlu Anda ketahui bahwa kata berbahagia ini sekali lagi diambil dari kata Yunani, yaitu makarios. Makarios adalah sebuah kata berbahagia yang bukan biasa saja. Tapi kata berbahagia di sini memiliki sebuah arti, adalah sebuah kebahagiaan yang engkau dan saya akan miliki bukan karena situasi di sekitarmu. Sebuah kebahagiaan yang engkau dan saya akan betul-betul alami bukan karena lingkungan atau kenyataan yang kita lihat, tetapi kebahagiaan yang bersumber dari dalam. Ada amin? Yes, itulah makarios. Dan berbahagia di dalam Tuhan ini bukanlah sebuah bentuk berbahagia yang sekali lagi biasa-biasa saja. Kalau setiap orang, beberapa orang, kebanyakan dunia berkata, kita berbahagia karena aku ada duit. Betul? Kita berbahagia juga kadang-kadang karena keluarga kita baik. Kita berbahagia karena saya sehat, saya mengalami keindahan, saya mengalami kenikmatan dunia. Tetapi berbahagia di tempat ini atau yang saat ini kita pelajari, itu berbahagia yang bersumber daripada Roh Kudus. Haleluya. Kebahagiaan yang bukan karena situasi. Dan saudara, saya mau berkata, untuk mendapatkan hati yang suci, seringkali kita anak Tuhan harus diizinkan untuk melewati sebuah ujian hati. Anda dan saya, kalau engkau mau mendapatkan hati yang suci, supaya sikap hati kita benar sampai itu menuju kepada hati yang suci, maka Anda dan saya, izinkanlah dirimu masuk dalam proses. Semua katakan pagi ini, proses itu indah. Yes. Ya, saya bersyukur pagi ini saya tidak sendirian, saudara. Saya ditemani ada kru behind the screen, ya, yang mungkin Anda tidak lihat. Tetapi saya bersyukur bahwa sebuah anugerah di mana Anda dan saya, ketika Tuhan izinkan proses, itu bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi Tuhan izinkan memproses hidupmu dan saya karena Tuhan sayang. Tuhan mau menemukan Anda dan saya akan
akan menjadi seperti emas. Ada amin. Oleh karena itu ingat saudara, selama kita ada di bumi, perhatikan bahwa sikap hatimu itu sangat menentukan sekali apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sekali lagi saya mau berkata, selama kita ada di bumi, selama kita masih bernafas, selama kita masih ada di dunia, selama kita masih hidup, saya mau berkata dan perhatikan ini, bahwa sikap hati kita ketika Tuhan mau kita hidup di bumi, kerinduan Tuhan, engkau dan saya punya sikap hati yang benar, yaitu ketika kita di bumi, kita harus mengusahakan supaya apa? Hati kita ditemukan suci. Ada amin. Menurut saudara ya, atau menurut Anda hari ini, jika Anda ditanyakan di dalam hidup ini, apakah bagian terpenting dalam hidupmu? Ya, ada banyak orang mungkin menjawab, oh saya hari ini yang bagian penting adalah girlfriendku. Ya, ketika Anda dilamun cinta, mungkin bagian terpenting dalam hidupmu boyfriend, atau keuangan, atau kekayaan. Oh hari ini yang penting dalam hidupku posisi. Tetapi saya mau berkata, sebetulnya di dunia ini yang sangat penting adalah hati. Katakan hati. Yes, hati kita itu penting saudara. Kenapa begitu penting? Sebab ketika Amsal 4 ayat 23, saya percaya ini ayat sangat familiar buat kita. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati itu penting? Sehingga sampai penulis Amsal berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab di dalam hati atau dari hati itulah pengendali hidup kita. Dari hati akan terpancar kehidupan. Dari hatilah engkau akan dikendalikan. Engkau berbuat baik atau buruk sebetulnya dari sikap hatimu. Persoalan selanjutnya yang muncul juga yang kita perlu pelajari, yaitu apa saudara? Yaitu bisakah? Nah, bisakah persoalannya? Bisakah kita bisa punya hati yang suci? Bisakah kita punya hati yang benar? Karena kita tahu kehidupan di dunia ini banyak menjabar, betul tak saudara? Kita tidak pungkiri, bangun pagi, terkadang baru keluar rumah, mungkin engkau hati damai. Tapi sekali mata ketika engkau baru mengemudikan kereta, ada orang langgar belakangmu, itu hatimu itu bisa dengan cepat bereaksi, ya. Ada dua reaksi, bisa marah, ya, atau mungkin bisa shock, atau mungkin kau dengan mudah berkata is okay lah. Tapi sekali lagi saya mau berkata, dengan kekuatan kita punya hati yang suci bukan perkara yang mudah. Yang setuju katakan amin. Memang bukan mudah. Ya, pada hakikatnya ketika kesucian hati itu bisa terjadi, itu bukan karena hasil usahamu, bukan karena hasil kekuatan kita. Tetapi hari ini dengar, kita bisa punya kesucian dalam hati kita, itu karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Saudara, mengapa Tuhan menekankan betapa pentingnya perkara ini? Kenapa Tuhan menekankan betapa hati kita itu penting sekali? Sekali lagi saya mau berkata, sebab dari hati terpancar kehidupan. Sebab dari hatilah pengendali segala apapun yang kau lakukan. Sebelum manusia pertama jatuh, kalau saudara ingat hari itu, ketika Hawa mendekati pohon itu, dan Hawa mulai melihat dengan mata, dia belum mengambil saudara, dia belum menyentuh. Tetapi saudara, Alkitab mencatat apa? Ketika Hawa melihat buah itu, dan dikatakan bahwa buah itu menarik hatinya. Saudara perhatikan, kenapa hati itu sangat penting? Karena kita mudah saja tergoda oleh dunia. Bahkan dalam case Kain dan Hebel, hari itu Kain dan Hebel adalah adik-beradik, satu saudara kandung, satu darah. Tetapi ketika si Kain cemburu, ya, si Kain itu begitu panas hati, Alkitab mencatat dengan jelas hatinya panas. Ketika dia melihat persembahan Habel diterima oleh Allah dan persembahannya tidak, hatinya panas.
Saudara, hati yang panas, tetapi ekspresinya apa? Dia bisa tega membunuh adiknya sendiri. Saudara, ada juga Saul. Kita tahu bersama Raja Saul hari itu adalah seorang raja yang juga diberkati Tuhan. Tetapi ketika dia berjalan dalam sebuah pemerintahan, ada titik di mana tanpa dia sadari Tuhan membangkitkan seorang yang bernama Daud. Dan ketika hanya didengar Saul saja, perempuan bersorak-sorai dan memuja-muji yang namanya kemenangan Daud dan Saul. Pujiannya simpel. Perempuan-perempuan hari itu berkata, wow, Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Alkitab mencatat apa? Wah, itu namanya telinganya panas, saudara. Dalam 1 Samuel 18 dikatakan bahwa saat Saul mendengar itu, Alkitab ayat 8 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, ayat 19 berkata, maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, bagaimana hatimu hari ini? Bahkan Anda yang mengikuti live, coba cek bagaimana hatimu hari ini. Adakah hatimu sehat? Haleluya. Adakah hatimu sedang ya? Ada penyakit? Mari kita cek hati kita. Sebab ingat, hati itu begitu penting. Di sisi lain, ketika kita lihat Daud juga pernah melakukan dosa. Datanglah Nabi Nathan menegur dia, ya. Alkitab berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Dalam 1 Samuel ketika ditegur, puji Tuhan, Daud bersukacita. Daud menerimanya. Tetapi pemilihan Daud ini yang spesial. Apa yang spesial? Karena jelas dalam 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Nah, ini perhatikan, kenapa Tuhan berkata hati itu perlu, hati itu penting. Bukan hanya dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada amin, saudara? Tuhan melihat hatimu. Mungkin di antara engkau yang ikut live pada hari ini, ya, engkau memiliki banyak kekurangan. Engkau mungkin melihat backgroundmu, engkau banyak kelemahan. Tapi saya mau berkata, saudara, Tuhan tidak melihat apa backgroundmu, tapi Tuhan melihat hatimu. Miliki sikap hati yang benar. Poinnya adalah Tuhan mau Anda dan saya menjaga hati. Ketika Yosua juga mendapatkan tugas, saudara, dalam Yosua 1 ayat 9. Kenapa Yosua mendapatkan pesan ini dari Tuhan? Dikatakan Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan tahu bahwa hari itu mungkin Yosua punya sebuah perasaan nervous, ya. Dia bahkan punya perasaan unconfident. Kenapa unconfident? Karena Yosua akan disediakan menjadi pengganti seorang nabi yang besar. Siapakah di Israel, bahkan di bangsa-bangsa tidak tahu siapa Musa. Seorang nabi yang luar biasa, bahkan dikatakan sahabat Allah. Sehingga ketika Yosua mendengar panggilan bahwa dialah yang akan melanjutkan perjalanan khususnya memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan, Yosua hari itu begitu kecil hatinya. Dia merasa tidak mampu. Tetapi firman Tuhan ini datang kepada dia, dan Tuhan mengingatkan, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lagi dan lagi Tuhan mau memberikan kita juga ingatan. Saudara, jaga hatimu, katakan amin. Jangan pandang dirimu rendah, karena Tuhan yang akan membela. Bahkan dalam satu ayat, dalam Amsal 15 ayat 13, ya, kita harus melihat apa rahasia kesehatan. Amsal 15 ayat 13 berkata, hati yang gembira, ya,
Dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan tulang. Haleluya. Wow, saudara, ketika kita belajar lebih lagi, secara jujur ini hanya beberapa saja saya ambil, tetapi di Alkitab terlalu banyak mengenai perkataan hati itu muncul. Tuhan mau berbicara buat Anda dan saya hari-hari ini. Saudara, mari kita jaga hati. Amin, saudara. Kita harus jaga hati. Sebab apa? Karena Tuhan mau berkata, hati itu penting. Hatilah yang akan menentukan bagaimana Tuhan akan bersikap atas hidup kita. Sekarang kita harus belajar. Ketika hati itu penting, bahkan dalam Matius berkata, betapa kita juga harus perlu punya hati yang suci. Karena Alkitab berkata hanya hati yang suci menjadikan kita bisa melihat Tuhan. Kesucian hati itu apa? Hati yang suci adalah hati yang murni. Hati yang murni adalah hati yang tulus. Orang yang punya hati yang tulus itu dia tidak banyak bercabang kanan kiri. Dia motivasinya benar. Dia itu tulus. Dan apa yang dilakukan tidak ada tujuan apapun juga. Mari kita belajar. Saya rindu saudara ambil note saudara dan catatan saudara. Kita akan belajar apakah ciri-ciri orang yang punya hati yang suci. Yang pertama, jelas orang yang punya hati yang suci adalah orang yang tidak punya hati yang munafik. Ada amin saudara? Kalau Anda dan saya punya hati yang suci, kita ini gak munafik saudara. Kita adalah orang-orang yang memang benar di bibir, kita juga benar di hati. Ya, ada banyak dunia sekarang ini kita temukan, maaf kata, tetapi terlalu banyak orang-orang yang hidupnya terlalu banyak munafik. Orang munafik adalah orang yang suka bertopeng. Hati di dalamnya berbeza dengan apa yang diperkataannya. Markus 7 ayat 6 berkata, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Saudara yang terkasih, hari ini dimanapun engkau yang berada, izinkan saya untuk mendorong setiap kita. Ketika kita berjalan mengiring Yesus, jangan menjadi orang Kristen yang munafik. Ada amin, haleluya. Mari kita belajar, apalagi ini hari-hari yang terakhir. Kita akan menuju kepada ada banyak jabaran yang semakin hari Alkitab bahkan berkata semakin suka. Mari jaga hati kita. Ciri orang yang suci hatinya, dia tidak munafik, ya. Yang kedua, ciri orang yang suci hatinya, dia adalah orang yang tidak mudah sakit hati dan tidak mudah iri hati. Saudara, saya mau berkata, dua bahagian ini kalau saya gambarkan seperti virus. Bahkan saya mau berkata lebih ngeri ya, lebih bahaya daripada COVID-19. Ya, kenapa? Karena kita tidak sadari. Mungkin kita bisa senyum-senyum dengan saudara kita, padahal di dalam hati itu panas yang luar biasa. Ya, engkau mungkin boleh memberkati dia, say hello, tapi di dalam hati, engkau geramnya luar biasa. Saya mau berkata, biar kita bersikap di dalam nama Yesus. Ada amin. Karena kita mau belajar ikut jalan Tuhan. Kita tidak mau mengikuti jalan dunia, kita tidak mau mengikuti jalan iblis. Anda dan saya dorong, ayo mari ikuti jalan Tuhan. Ayub 5 ayat 2. Kitab Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya, perhatikan, orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Saudara perhatikan, Ayub adalah seorang yang saleh, hidup yang kudus, tetapi Tuhan masih izinkan dia mengalami banyak pencobaan. Tuhan masih izinkan dia diuji. Dan saudara, saya secara jujur bahkan ujian Ayub ini dalam kapasiti kita sebetulnya cukup berat. Diambil semua anaknya, dihabisi semua hartanya, bahkan Tuhan mengizinkan iblis menyentuh kulitnya. Dia mengalami borok yang begitu sangat teruk, sampai Alkitab berkata dia harus menggaruk dengan kaca. Saudara bayangkan, sampai ada sahabat-sahabatnya berkata
bahwa engkau memang berdosa. Nah, hati-hati ya, orang Kristen seringkali kita suka menghakimi. Dia berkata engkau dosa, engkau memang tidak ada yang benar, engkau harus bertobat, bla bla bla. Bahkan Ayub, dalam kitab Ayub berkata, sampai istrinya pun sendiri, ya, saya berdoa istri-istri di tempat ini, istri-istri dimanapun kau berada, jangan macam istri Ayub. Istri Ayub itu ketika suaminya mengalami titik kelemahan, istrinya bahkan berkata, sangkalilah Tuhanmu. Wow, ngeri kan saudara? Jangan engkau mengikuti Tuhan lagi. Wow. Tapi saya percaya setiap Anda yang live pada pagi ini, Anda adalah istri yang bijaksana. Ada amin. Haleluya. Ketika engkau punya suami yang ada dalam titik kelemahan, mari berkabung bersama. Mari mengambil masa doa. Mari sama-sama rendah hati. Bukan malah Anda menyalahkan Tuhan. Bukan malah Anda menyuruh. Nah, ini menyuruh kan istri Ayub. Dia suruh suaminya, sangkali Tuhan. Berhenti, jangan ikuti Tuhan. Jangan-jangan Tuhanmu salah. Wow saudara, ini mengerikan. Saya mau berkata hari-hari ini, mari kita belajar jaga hati kita. Jangan mudah sakit hati. Ada amin. Jangan mudah iri hati. Ya, sekali lagi, tanpa kita sadari, ini macam virus. Galatia 5 ayat 19 hingga 21. Galatia 5 ayat 19 hingga 21, firman Tuhan berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, perhatikan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Apa kepentingan diri sendiri? Egois, ya. Semua mau saya, semua yang terbaik untuk saya. Percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, perhatikan ayat ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow saudara, betapa seriusnya Tuhan mau berkata buat kita. Jadi pagi ini, masihkah engkau mau simpan iri hati? Masih engkau mau simpan yang namanya dengki? Masih engkau simpan sakit hati? Buang itu ke laut. Ada amin. Supaya kita, Anda dan saya akan terima kerajaan sorga. Tidak ada penghalang dalam hidup kita. Yes. Yang ketiga, apa ciri orang hatinya suci? Orang yang punya hati suci, dia memiliki ciri. Saya baca dari seorang tulisan yang bernama Ferguson. Dia berkata, hati yang suci itu dapat dikatakan yaitu undivided heart. Apa itu undivided heart? Undivided heart adalah hati yang tidak mendua. Ada amin, anak Tuhan. Jangan punya hati yang mendua. Mazmur 86 ayat 11. Mazmur 86 ayat 11 berkata, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Dalam terjemahan Inggris ini dia lebih jelas. Dia berkata, teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. Saudara, undivided heart, hati yang tidak mendua hati, itu sangat penting. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara, ayat ini jelas. Jangan menduakan Tuhan. Ada amin. Apa itu Mamon? Mamon berbicara sebuah harta kekayaan. Mamon berbicara sebuah keduniawian. Oleh karena itu 1 Yohanes pun berkata bahwa ketika engkau mengasihi dunia, sebetulnya engkau tidak mengasihi Tuhan. Wow saudara. Jadi Anda harus pilih hari ini. Hati kita coba dicek. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Atau engkau mengasihi money?
Ya, kalau money tidak ada, engkau bisa lupa kebaikan Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Ada amin? Masihkah kita bisa berbicara seperti Ayub berkata? Dia bahkan berkata kepada istrinya, wow. Alkitab berkata, hai perempuan gila. Wow, saudara. Karena memang Alkitab tapi Alkitab mencatat Ayub dalam perkataannya tidak berbuat dosa. Karena hari itu istrinya memang salah. Dia berkata, hai perempuan gila, apakah engkau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak mau menerima yang tidak baik? Pagi hari ini dalam kasih Kristus, mari cek dalam hatimu. Masih adakah hati yang suci di dalam hidup kita? Sama-sama kita cek ya. Saya juga berkali-kali ketika saya menyampaikan, khususnya mempersiapkan renungan ini, saudara, ini bukan hal mudah. Sebab apa? Ini berbicara inner, sesuatu di dalaman kita. Manusia tidak tahu, ya betul nggak saudara? Manusia tidak tahu siapa dirimu. Saya juga tidak tahu, Anda juga tidak tahu apa isi hati saya. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia omnipresent. Kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kalau manusia kita bisa bohongi, tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Dan sekali lagi saya mau berkata, orang yang tidak menduakan hatinya, hidupnya pasti aman. Katakan amin. Yes, orang yang tidak menduakan atau tidak punya hati yang suka mendua, hidupnya aman. Tetapi di sisi lain juga, bahkan orang yang tidak mendua hati, ini adalah cermin orang itu pasti hidup di dalam ketaatan. Orang yang seperti ini pasti bisa punya prinsip. Ketika dia itu dengar suara Tuhan, dia pasti punya prinsip. Jika Tuhan berkata, aku akan lakukan. Ada amin. Ada mau belajar hari ini? Ya, sekalipun saya tahu dan saya mau berkata, menjaga kesucian hidup, menjaga kesucian hati, itu bukan perkara yang mudah. Anda harus seringkali menghadapi jabaran-jabaran yang sangat serius dalam hidupmu, ya. Tetapi orang yang punya yang namanya hati yang suci, dia pasti punya komitmen. Salah satu pribadi dalam perjanjian lama, kita semua tahu dan mengenal siapakah Abraham. Abraham adalah seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Abraham juga dikatakan sahabat Allah. Tetapi ingat saudara, Abraham juga diuji oleh Allah. Saudara perhatikan dalam khususnya Kejadian. Kejadian pasal 22 ayat 1. Kejadian 22 ayat 1, kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba. Saudara perhatikan ayat ini. Jelas dikatakan setelah semuanya itu, Allah mencoba. Saya mau berkata kepada Anda orang yang dekat dengan Tuhan, ketika engkau senantiasa setia kepada Tuhan, saya mau berkata, seringkali Tuhan akan mencobai hidupmu. Haleluya. Ya, bukan dengan tujuan negatif, tetapi Tuhan mau memurnikan hati kita. Dikatakan bahwa setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3 ini ajaib. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dikatakan ia membelah kayu dan untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, tadi saya berkata bahwa orang yang suci hatinya pasti akan melewati ujian. Dan Abraham juga diuji oleh Tuhan. Saat Abraham mendengar suara dari Tuhan, saudara, ayat ini berkata apa? Ayat 3, ayat 4 jelas berkata, keesokan harinya. Ketika Abraham dengar dari Tuhan, Abraham langsung taat. Dan kata khususnya langsung keesokan harinya, Anda pernah gak merenung? Adakah Abraham share kepada istrinya? Adakah Abraham berkata kepada istrinya,
suami, ya, atau hey mam, hai istriku, Tuhan berbicara jelas, aku dengar, besok kita harus persembahkan anak. Saudara, bayangkan anda yang sudah menjadi bapak dan ibu, ya, dalam perjanjian lama kata persembahkan itu harus dipakai dalam sebuah bentuk dikorbankan. Dan hari itu waktu Abraham dengar dari Tuhan, makanya saya ketika merenung, kenapa ayat ini jelas, ya? Dari ayat yang pertama Abraham dengar suara dari Tuhan, ayat 2 dapat panggilan dari Tuhan, tapi ayat ketiga Alkitab mencatat keesokan harinya. Ayat ini berkata keesokan harinya Abraham langsung mempersiapkan korban. Bukan keesokan harinya dia berkata ke istrinya, saudara. Menurut saudara apakah rahasia itu? Kenapa saudara? Karena saya yakin ketika Abraham hari itu mendengar panggilan Tuhan yang begitu sangat berat. Berat itu saudara. Dan kalau seandainya hari itu dia share kepada istrinya Sarah, kemungkinan, saya mau berkata, kemungkinan, bahkan ini kemungkinan besar, Sarah tidak setuju. Betul nggak? Ketika Sarah tidak setuju, maka Abraham akan dikatakan fail. Dia akan gagal dalam ujian iman. Kenapa? Karena dia pernah juga gagal, saudara. Kenapa? Waktu satu kali malaikat Allah datang kepada Abraham hari itu, malaikat Allah berkata, Abraham, engkau akan ada anak dari keturunanmu. Saudara tahu Alkitab berkata apa? Sarah tertawa. Sarah tertawa di dalam hatinya. Sarah itu sebetulnya hatinya tidak percaya. Dia berkata, mana boleh, umurku sudah tua ada anak. Tetapi saudara perhatikan, cara yang Sarah lakukan itu sangat-sangat salah. Sarah berpikir, oh mungkin melalui hambaku. Oleh karena itu ketika Sarah dengar janji Tuhan, tiba-tiba dia pakai cara manusia, dia pakai pikiran, dan dia panggil Hagar tidur dengan Abraham. Saudara, apa yang terjadi sampai hari ini kita rasakan impact-nya. Kita ada cousin ya saudara, yang kita dalam sepanjang tahun demi tahun bergaduh. Ya, kita ada ipar. Saudara, saya mau berkata, jangan sampai engkau salah dan gagal dalam ujian yang Tuhan berikan. Ada amin? Abraham hari itu dia berjaga-jaga. Sekalipun hatinya berat, dia mau berkata, aku kali ini tidak mau gagal. Lebih bagus aku tidak cakap istriku. Nanti istriku dia ambil lagi Ishak. Tak jadilah aku ikut rencana Tuhan. Tapi terpujilah Tuhan, Abraham pas, ya, Abraham lulus ujian. Oleh karena itu penghargaan yang Tuhan berikan apa? Abraham menjadi bapa orang percaya. Haleluya, ada amin. Siapa di sini yang mau lulus ujian? Siapa-siapa yang mau lulus ujian? Boleh berkata, yes, aku mau lulus. Saudara, saya mau berkata, ujian Bapak Abraham dengan kita itu sebenarnya tak sebanding. Ya, kita hanya ujian sikit-sikit saja. Mungkin Anda diuji melalui orang di sekitarmu. Mungkin Tuhan menguji engkau melalui keluargamu, melalui suami istrimu, melalui anakmu, melalui bosmu, melalui pemimpinmu, melalui jiranmu, melalui kawan, melalui siapapun. Persoalannya apakah engkau selalu menang atau engkau selalu kalah? Hatimu gak bisa betul-betul benar. Hatimu tidak bisa bereaksi menjadi hati yang suci. Pagi ini dalam kasih Kristus, mari kita belajar untuk menang. Ada amin? Saya mau berkata, jangan menduakan hati, ya. Dalam Galatia 6 ayat 7, baca sama-sama. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituainya. Ayat ini jelas berkata, jangan sesat. Wow, Paulus menulis kepada jemaat di Galatia. Dalam tulisannya ini sebuah apa? Warning, peringatan. Bahkan ini seperti memiliki sebuah nada, yaitu nada yang sangat serius. Jangan sesat. Wow, saudara, perhatikan. Dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kau tabur, maka itu yang kau tuai. Anda mau tabur cinta, Anda akan terima cinta. Ada amin.
Engkau mau tabur kemarahan, kasih kau terima kemarahan. Makanya di mana-mana ketika ada api, lebih bagus datangkan air. Ada nggak orang mendatangkan yang namanya api? Petugas bomba bawa api, memadamkan api. Boleh nggak saudara? Unlogical. Betul? Anda pun tidak petugas bomba. Secara normal, the common sense, semua orang pasti tahu. Kalau kita lihat api, otomatis otak kita pertama cari apa? Sesuatu yang basah. Kita cari air. Saudara, saya mau berkata, dunia hari-hari ini selalu bahkan akan kebanyakan api. Ya, orang tidak ada duit bisa banyak api, saudara. Ya, orang kalau dia tidak ada makanan dia bisa api, bisa panas hati. Saya mau berkata, jaga hati kita, ya. Dan salah satu bahagian saya mau berkata, bahagian manakah yang menjadikan atau yang mendorong kita harus jangan mendua hati. Yang pertama, hari-hari ini jangan menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Oh pastor, saya setia ke Tuhan. Saya setia untuk menyembah Tuhan. Persoalannya kita tidak tahu. Berhala di dunia akhir, berhala di hari-hari ini itu berbeza dengan berbahala dulu. Dulu orang menyembah berhala, betul lah, patung, ya kan? Apa yang engkau roh nenek moyang, kan semua orang tahu, betul nggak? Tapi saya mau berkata, sebetulnya Alkitab berkata, ketika engkau tidak melakukan perbuatan baik, itu pun Alkitab berkata dosa. Wow. Ketika engkau tidak melakukan perbuatan baik, itu dikatakan sudah dosa. Oleh karena itu saya mau berkata, mari saudara jaga hatimu. Jaga agar kita punya hati yang suci. Kita mungkin tidak sadari, bahkan engkau menduakan Tuhan selama ini. Bagaimana kita menduakan Tuhan? Engkau tidak punya masa untuk spend your time with God. Engkau tidak punya yang namanya masa berdoa. Tapi engkau punya masa main games, ya. Engkau punya masa chatting dengan friend. Engkau punya masa untuk engkau cakap dan call dengan orang yang kau kasihi berlama-lama. Pernahkah engkau call Tuhan berlama-lama? Pernahkah engkau menangis di hadapan Tuhan? Saya mau berkata, ini hari-hari sebetulnya musim di mana kita harus sering dengar seruan Yohanes Pembaptis. Apa seruan dia? Bertobatlah, bertobatlah. Katakan amin. Harus ada pertobatan. Sebelum Alkitab berkata pintu anugerah sebelum ditutup. Saudara, dalam beberapa tahun yang lalu ya, bahkan mungkin di antara saudara pernah, ketika saya melihat film mengenai pengangkatan, hati saya hancur, saudara. Hati saya hancur. Kalau boleh tengok dalam YouTube, bahkan sekarang ada dari banyak media, saya ingat itu movie sangat-sangat senang dicari. Bahkan ada satu juga movie bertajuk Left Behind. Wah, itu menggambarkan ada banyak kesempatan Tuhan sudah beri kepada anak manusia. Kepada manusia. Tapi ketika kesempatan tidak digunakan dengan baik, dan ketika pintu anugerah itu tertutup, ada banyak orang menangis pergi ke gereja, meraung di jalan, but everything nonsense, tidak ada artinya lagi. Kenapa? Karena pintu anugerah sudah ditutup. Dalam perumpamaan 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh jelas berkata, ketika pintu anugerah itu ada, mari siapkan minyak dalam pelitamu. Jangan sampai pelitamu itu tidak menyala. Tetapi apa yang terjadi? 5 gadis yang bodoh, tidak ada persiapan. Sehingga ketika mempelai itu datang, pintu anugerah tertutup, mereka baru cari minyak. Dan itu semua terlambat. Mereka ketuk pintu, mereka gedor, mereka tunggu itu pintu tidak bisa dibuka. Saya mau berkata dalam kasih Kristus, belajar punya hati yang suci. Ada amin, saudara. Yang kedua, bukan hanya engkau tidak boleh menduakan Tuhan, tapi saya juga mau berbicara, jangan pernah menduakan suami atau istri. Jangan pernah menduakan pasanganmu. Haleluya. Anda suami istri yang ikut live pada hari ini, izinkan saya berkata dari hati saya. Hari terakhir firman Tuhan berkata, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Kalau hari ini engkau tidak jaga cinta kasihmu dalam suami istri, saya mau berkata dengan cepat iblis akan jadikan cintamu begitu cool,
begitu sejuk. Saudara mau tidur dalam kalau itu beza ya, tidur dengan aircon sejuk. Tetapi kalau makanan sejuk, maukah saudara makan? Enggak mau. Tetapi biarlah hati kita semakin menjaga diri kita. Jangan mendua hati. Ya, bahkan hari-hari ini ngeri saudara, ini hidup akhir zaman. Dia bukan hanya mendua hati, dia mentiga, mengempat, ya kan? Kejap dia main di sana, sekejap main di sini. Dia berkata, yang penting istriku tidak tahu. Wow, ngeri kan? Ada seorang suami istri. Tiba-tiba saya teringat, ini hamba Tuhan saudara, ya, suami istri, suaminya adalah pastor, ya, dan sebenarnya dari businessman, tetapi mereka sudah full time melayani Tuhan. Satu kali sang suami itu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia sering pergi, ya, off station, bahkan overseas karena bisnis. Nah, satu kali saudara, sang lelaki ini ya namanya pergi bisnis. Ketika dia itu berbisnis dengan kawannya, dia jarang membawa istrinya. Sampai satu kali saudara, sang bisnismen ini dia itu tidur di bilik sendirian. Kemudian datanglah ke dia kawan kerja dia, ya. Dia berkata, "Hey bro," dia bilang, "kasihanlah kau sendirian. Kita kini masih ada 1 minggu di sini. Boring bah," dia bilang. Dan saudara, sang kawannya itu menawarkan apa? Ya, menawarkan bukan jus buah, bukan saudara. Tapi dia menawarkan perempuan. Dia berkata, "Bro, mau yang panjang, yang pendek?" Ini orang first time, dia itu tidak memahami panjang pendek apanya ya. Kayu kah atau apa? Dia berkata panjang pendek, warna putih kah, warna ini kah? Oh saudara, dia begitu sangat terkejut. Kawannya berkata, "Hari ini saya bagi free, Mbak. Try saja, tapi besok Anda bayar." Dan saudara, apa yang dia berkatakan? "Terpujilah nama Tuhan. Jangan hubungi saya." Wow saudara. Satu kali dia kembali ke rumah dan dia share kepada istrinya. Dan dia berkata, dia share itu sambil memancing saudara. Dia berkata seperti ini, "Istriku," dia bilang, "boleh nggak seandainya," dia bilang, "kalau saya pergi ke luar negara atau keluar kota, boleh nggak seandainya saya mencicipi berselingkuh?" Saudara bayangkan, dia tanya ke istrinya. Pujilah nama Tuhan, istrinya seorang pendoa. Tahu apa jawabannya? Dikatakan boleh. Wah, suaminya terkejut saudara. Dia berkata, "Wah, kenapa istri saya jadi rohana? Tidak rohani ya?" Dia menjawab boleh. Dan suaminya bertanya, "Boleh nggak?" "Boleh." Kemudian, "Serius? Tapi ada syaratnya." Dia bilang, "Boleh, bagi tahu saya." Dia begitu excited saudara. Dia ingat memang betul-betul highway. Dan hari itu dia dengar, syaratnya satu saja. Apa itu syaratnya? Saudara tahu? Saya mau berkata buat istri-istri sini biar tambah bijak ya. Dia berkata syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah engkau bisa cari wanita lain ketika Tuhan tidak bisa melihatmu. Wow, habis itu hatinya begitu geram saudara. Dan dia berkata, "Habislah saya. Mana boleh tutup mata Tuhan." Betul tak? Haleluya. Hari ini saya mau berkata buat engkau dimanapun kau sedang live, jangan menduakan pasanganmu. Ada amin. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Anda mau punya hati yang suci? Mendekat ke Tuhan. Ya, kalau engkau memang rasa kau bersalah, engkau rasa itu banyak dosa dalam hidupmu, simple. Tuhan berkata, "Come to me my son, come to me my daughter." Mari datang kepadaku anakku, aku akan memulihkan hatimu. Dikatakan tahirkan tanganmu. Kenapa tangan? Bukan hati yang ditahirkan. Ingat sekali lagi, sebab dari hati terpancar kehidupan. Hati ini pengendali, tetapi tanganlah yang menggerakkan semua dosa bisa berlaku. Saudara, saya mau berkata, hati-hati dengan hatimu. Amin. Sucikan, sucikan, sucikan. Mazmur 51 ayat 7 berkata, "Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju." Amin. Matius 15 ayat 19 berkata,
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perhatikan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Oleh karena itu saya mau berkata, stop berbuat dosa. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Yeremia 17 ayat 9 berkata, nah ini sangat-sangat jelas, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Wow, saudara perhatikan. Ini adalah satu firman nubuatan yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Yeremia. Dikatakan hati itu licik. Bahkan diri kita sendiri, ini jelas Alkitab berkata, hati kita sudah membatu, kita nggak sadar. Mengerikan saudara. Ini hari-hari terakhir, harusnya kita itu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya kita disiapkan. Kalau engkau dan saya masuk masa kesesakan, kita diluputkan. Ada amin. Hatimu harus suci. Yang paling berbahaya dikatakan ketika hati ini licik. Mazmur 51 ayat 10 sampai 12 berkata, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah hati batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Saudara perhatikan, ada satu titik di mana ketika kita tidak pernah bisa, bahkan ditegur, tidak pernah bisa mau berubah. Perkataan ini yang mengerikan, ya. Ayat yang 11 ini mengerikan. Dia berkata, jangan membuang aku, Tuhan bisa membuang engkau. Dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ini adalah sebuah mazmur di mana kita tahu ketika Saul, seorang yang sudah diurapi Tuhan, tetapi dia tidak bisa jaga hatinya. Dia seorang yang dipakai Tuhan, tetapi dia tidak bisa menjaga hatinya. Alkitab berkata, roh Tuhan undur daripadanya. Saudara, ketika kita berbuat salah dengan manusia, itu kita bersalah, saya mau berkata is okay. Kita tidak bisa diterima oleh manusia, is okay. Tetapi hari ini saya mau berkata, jangan sampai Tuhan tidak terima engkau. Kita mau lari kemana, saudara? Kalau engkau tidak diterima manusia, engkau boleh lari ke sana, lari ke sini, no problem. Ya, dunia luas. Tetapi ketika kita tidak diterima Tuhan, itu bencana. Sebab apa? Engkau tidak bisa mencicipi kerajaan sorga. Ayat 12 pemazmur berkata, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ada amin? Saudara mau diperlengkapi dengan roh yang rela? Rela minta maaf, rela minta ampun, rela berubah, rela, roh yang rela. Ingat, rela itu pun perlu spirit loh saudara. Orang tidak mudah berkata, sorry ya, sorry. Oh, tak mudah. Tapi saya yakin ketika engkau sudah melewati 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap, Anda akan menjadi orang yang mudah mengampuni. Anda sudah biasa, sebab apa? Dagingmu tidak bersuara lagi. Ada amin? Tapi roh itu di dalam engkau yang benar-benar memampukan engkau berkata, yes, I forgive you. Ada amin. Keempat, ciri orang yang suci hatinya. Dengar, ciri keempat ini penting sekali. Kalau Anda dan saya adalah orang yang punya hati yang suci, cirinya adalah pasti dia hidup di dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat yang ke-14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Saudara perhatikan, ini harga mati. Anda tidak bisa memilihnya. Alkitab berkata, berusaha hidup damai. Saudara, kemanapun engkau pergi, jadilah pembawa damai. Ada amin. Ya, jangan menjadi pembawa pemecah belah. Jangan menjadi pembawa gosip. Tidak ada apa-apa, semua aman. Kedatanganmu menjadikan kekacauan. Itu mengerikan. Ya, anak Tuhan, Anda harus kemana-mana jadi pembawa damai. Dikatakan bahkan kejar kekudusan. Kenapa kejar? Karena saya mau berkata, kekudusan itu mahal. Kekudusan itu bukan hal yang mudah. Dan saya mau berkata, saya pastor, perkara yang
tidak mudah saudara kalau kita berbicara kekudusan. Ada harga tersendiri. Ya, mungkin orang-orang yang melayani Tuhan, bahkan pastor-pastor mungkin tidak melakukan dosa minum, tidak dosa mabuk, bukan levelnya. Tetapi saya berkata, dosa dari dalam hati itu juga tidak kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Persoalannya adalah di level mana engkau sekarang? Apakah engkau masih belum bisa melewati level-level di bawah? Dan saya mau berkata, Tuhan menguji kepada anaknya yang mau diangkat levelnya. Kenapa Tuhan harus menguji Abraham? Kenapa Tuhan harus menguji Ayub? Kenapa Tuhan harus menguji Daud? Kenapa Tuhan harus menguji Yusuf? Karena Tuhan mau mengangkat level mereka. Hari ini siapa di antara engkau mau levelmu diangkat oleh Tuhan? Izinkan Tuhan membaharui hidupmu. Izinkan engkau masuk dalam ujiannya Tuhan. Ada amin? Berusahalah. Amin saudara. Mulai hari ini katakan buat kanan kiri. Kalau engkau dengan family, kalau engkau duduk dengan kawan, berkatakan buat mereka, ayo jom berusaha hidup damai. Ada ciri orang yang suci ya. Sekali lagi, orang yang suci hatinya, dia harus kejar kekudusan. Orang yang suci hatinya, dia harus sekali lagi mengizinkan proses terjadi dalam dia, sehingga menjadikan dia seperti emas murni. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup. Kuncinya di sini. Bagaimana kita bisa hidup dalam kekudusan? Paulus berkata, kuncinya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam nama anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada amin saudara? Saudara, kejar kekudusan. Kuncinya bagaimana kita bisa menghidupi kekudusan. Bagaimana kekudusan bisa menjadi bagian kita? Saya mau berkata, hiduplah dalam Kristus. Jangan hidup dengan kekuatanmu sendiri. Mana boleh. Hari itu dalam sebuah kejadian Yusuf, saya yakin saudara semua sudah tahu. Alkitab itu berkata apa saudara? Hari-hari istri Potifar datang menggoda Yusuf. Dikatakan hari demi hari, bukan 1-2 kali saja, hari-hari. Tetapi Alkitab berkata apa? Yusuf tidak mau menggunakan peluang untuk berbuat dosa. Hari itu Yusuf ada kesempatan. Hari itu Yusuf ada peluang. Lagi pula kan istri Potifar yang minta. Betul gak saudara? Kalau Anda masih duniawi, maaf kata ya, ada seorang yang datang kepada saya. Dia pernah jatuh dalam dosa dan dia mengaku itu. Waktu saya bertanya, kenapa kamu bisa melakukan itu? Dia berkata, bukan dari saya loh pastor, bukan dari saya. Dia berkata, si E ini yang mendekati saya. Dan hari itu tiba-tiba dia berkata, tiba-tiba. Saudara, saya mau berkata, dosa seksual seringkali tidak diawali tiba-tiba. Dosa kejatuhan seksual itu selalu ada yang mengawalinya. Ya, dunia hari ini saya mau berkata, hati-hati. Awalnya kau berkawan, lepas itu bersahabat, dan akhirnya apa? Orang berkata, menjadi teman tapi mesra. Ya, Anda keluar sama-sama, aduh ngamlah dengan dia. Anda pulang ke rumah tak ngam dengan istri atau suami, tapi Anda pulang dari office kemana-mana dengan dia, semua ngam. Anda berkomunikasi ngam, ya. Dia tahu kesukaanmu, dia tahu hobimu, semuanya serba ngam. Saya mau berkata, hati-hati saudara. Iblis hanya mau cari sedikit saja celah dan engkau akan bisa habis. Anda mau belajar seperti Yusuf, umat pemenang? Ada amin. Jangan kalah, jangan kalah. Habisi semua hawa nafsumu dengan hidup di dalam Tuhan. Hari itu Yusuf menang. Oleh karena dia menang, perhatikan, orang yang menang, dia akan dibawa Tuhan naik level. Sudah biasa, it's a natural di dalam pekerjaan roh. Ketika Anda menang dalam level daging, Tuhan akan bawa engkau di dalam level roh. Kalau engkau belum menang dalam level daging, engkau
engkau akan susah melakukan sebuah peperangan di dalam roh. Tapi ketika engkau sudah menang dalam kedaginganmu, Anda sudah menang, Anda sudah melihat semua itu seperti engkau melihat, seperti Paulus melihat semua sampah. Saya yakin tidak lama lagi Tuhan promosikan hidupmu. Ada amin. Dikatakan bahwa lebih baik, saya bahkan berkata, lebih baik Anda berjaga-jaga, lebih baik Anda merawat daripada mengobati. Oleh karena itu jaga hubunganmu dengan suami, jaga hubunganmu dengan istri, jaga hubunganmu dengan family, supaya apa? Iblis tidak akan menghancurkan hidupmu. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah ini perhatikan saudara. Kalau orang bijak, dia tahu di depan jurang, dia nggak lewat. Tapi orang yang tidak melakukan atau orang yang tidak bijak, apa yang terjadi? Dia tahu depan jurang, dia lewat saja. Endingnya, haleluya ya. Nah kesimpulannya, saya mau berkata buat kita, mari kita belajar. Mari kita melatih hati kita agar kita ditemukan suci. Mari kita latihan atau mengeksersis hati kita. Bagaimana caranya? Senang saudara, Anda perlu mencek kehidupanmu setiap hari. Anda juga izinkan dirimu masuk dalam sebuah community, baik itu di dalam keluarga atau di dalam sebuah pelayanan. Karena ketika engkau hanya sendiri dan sendiri, kadang-kadang kita merasa kita sudah baik, kita sudah sempurna. Tapi ketika kita bersentuhan dengan orang lain, disitulah keaslianmu akan terjadi. Ketika engkau dalam pelayanan contohnya, engkau tidak sesuai dengan rekan kerjamu, ini orang saya gak suka lah. Nah, bagaimana reaksimu? Bagaimana sikap hatimu? Adakah engkau mengasihi dia? Adakah engkau begitu marah dan engkau berkata putus hubungan? Ayo, saya mau berkata, mari kita berusaha belajar, amin. Oleh karena itu Alkitab berkata berjaga-jagalah. Tidak ada tokoh Alkitab juga Tuhan yang langsung sempurna saudara, tidak ada. Abraham pernah berbohong. Saudara bayangkan ya, ketiga generasi ini, generasi yang melalui generasi ini Tuhan mencurahkan berkat. Abraham, Ishak, Yakub, ini sama-sama orang yang pernah bohong. Betul nggak saudara? Bahkan Yakub namanya sendiri pun penipu. Ya, ada orang, pastor hari-hari ini banyak orang pakai nama Yakub. Saya berdoa ini Yakub pasti udah berubah ya. Sebab apa? Karena kita tahu tidak ada orang yang sempurna di bumi. Tetapi kuncinya dengar ini. Bagaimana sebetulnya kita bisa punya hati yang suci? Anda mau itu? Anda bisa. Caranya adalah senang. Satu saja, Anda harus mau berubah. Katakan berubah. Anda harus suka mau berubah. Anda harus punya tadi roh yang rela untuk berubah. Jadi hati suci itu adalah hati yang bukan tiba-tiba langsung kita punya. Tetapi hati yang suci adalah hati yang diubah terus menerus. Sampai one day kita punya hati sama seperti Yesus. Jadi Anda perlu sekali yang namanya kerendahan hati. Ya, John Calvin berkata, seorang yang memiliki kepekaan hati yang besar akan sangat sensitif terhadap dosa yang paling kecil. Kalau hatimu itu sudah suci, salah satu cirinya engkau akan peka, sensitif. Engkau melakukan dosa kecil saja, itu di dalam rohmu dia akan berbicara tuh. Oh, kamu sedang menyakiti dia, kamu sedang melukai hatinya, pergi minta maaf, dan engkau akan jadi sensitif. Kalau engkau tidak mau berubah, terus tidak berubah, saya mau berkata, hatimu bisa menebal. Bahkan saya mau berkata, seorang bapak gereja, Agustinus berkata, penyakit serius di bumi itu sebenarnya adalah di saat manusia punya incurable sin. Apa itu incurable sin? Yaitu dosa yang tidak bisa disembuhkan adalah dosa di mana seseorang itu sendiri tidak sadar bahwa dia berbuat dosa. Dan saudara, ini real. Kalau Anda dan saya tidak sadari kita berdosa, kita terus merasa kita kudus, kita merasa suci, kita nggak bisa berubah. Harus diawali dengan kesadaran.
Jadi orang yang suci hatinya adalah orang yang cepat sadar. Katakan amin. Cepat sadar, cepat berubah. Ya, Anda harus bisa punya yang namanya hati itu seperti apa? Saya mau gambarkan seperti smoke detector. Saudara tahu setiap hotel, tempat-tempat penting pasti ada smoke detector. Anda keluarkan asap sedikit, itu alarm pasti berbunyi. Hatimu itu yang dikatakan hati suci itu seperti itu. Ketika Anda tiba-tiba tidak Anda sadari, Anda itu sudah mencium. Ketika Anda berbuat dosa sedikit saja, Anda sudah boleh mencium itu. Wah, aku harus dosa, aku harus minta ampun. Itu namanya apa? Hatimu sudah dibentuk Tuhan menjadi hati yang suci. Saya teringat mengenai smoke detector, ya. Itu kecepatan semakin tinggi pasti semakin mahal. Hari itu waktu saya kecil, saudara, di rumah saya, keluarga saya itu biasa berkata, saya itu punya kelebihan. Kelebihan saya itu apa? Tajam dalam penciuman dan tajam dalam mendengar. Oleh karena saya itu sudah biasa tajam khususnya mencium, kalau di rumah kami ada tikus mati, saudara bayangkan. Saya punya bapak selalu panggil saya, "Jom ikut saya cari tikus mati." Coba bayangin, saudara. Jadi saya pakai macam like the dog, mana tikus mati. Saya mau berkata, seperti itulah hati yang suci. Engkau harus punya kepekaan. Ada amin, saudara? Peka, sensitif. Kalau engkau tiba-tiba sadar ada dosa, wah saya sudah melanggar firman Tuhan, cepat minta ampun kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Sebab apa? Sekali lagi saya berkata, kalau kita tidak mau, maka hati kita bisa menebal. Sekarang kita akan lihat kenapa sekali lagi hati itu bisa keras, hati itu bisa menebal. Dalam Matius 13 ayat 11 berkata, "Kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga." Perhatikan ini, saudara. Ada kepada orang-orang khusus Tuhan akan memberikan rahasia kerajaan sorga. Ayat 11 berkata, "Kepadamu diberikan rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak." Nah, ini perhatikan, siapa mereka? Karena siapa yang mempunyai, ayat 12 berkata, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ayat 14 berkata, maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Perhatikan alasannya apa? Ayat 15 berkata, sebab hati bangsa ini menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena apa? Melihat, dan telingamu karena mendengar. Dikatakan, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka tidak bisa melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara tahu kalau hati manusia menebal, Anda dengar firman Tuhan, tetapi hatimu tidak bisa berubah. Anda lihat kuasa Tuhan, mujizat, hidupmu tidak bisa berubah. Saya berkata, jangan sampai hatimu menebal. Ada amin, saudara? Sekarang saya mau sharekan, ya, bagaimana cara agar kita tidak jatuh. Bagaimana caranya agar kita tetap punya hati yang suci. Bagaimana cara menjaga hati kita suci? Yang pertama, jangan biarkan rohmu padam. Katakan, jangan biarkan rohmu padam. Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Saya mau berkata kepada Anda, bahkan pelayan-pelayan Tuhan, apakah rohmu menyala-nyala hari-hari ini? Saya yakin engkau sendiri yang bisa tahu. Ada amin.
Kenapa? Karena ketika rohmu itu menyala-nyala, hatimu akan sangat senang dibersihkan oleh Tuhan. Tapi kalau rohmu padam, hatimu sangat mudah, sangat mudah tersinggung, sangat mudah kecewa, sangat mudah iri hati, sangat mudah sakit hati. Ada banyak penyakit di dalam hati. Jadi jangan biarkan rohmu padam. Kedua, cepat bertobat. Selalu cepat bertobat. Bagaimana kita punya hati yang suci? Harus cepat bertobat. Tobat itu jangan di-delay-delay. Ada amin? Tunggulah nanti saya tua, pastor. Saudara bayangkan kalau tua engkau masih hidup, puji Tuhan. Tapi persoalannya hari-hari ini banyak orang juga mati muda. Jadi mari kita belajar jangan pernah delay. Hari itu di mana Roh Kudus berbicara, mari belajar lakukan. Yang ketiga, tetaplah berdoa. Dengan Anda tetap berdoa, Anda akan dimampukan Roh Kudus terus berbicara. Amin. Kenapa? Karena doa itu bukan hanya satu arah, tapi doa itu harus dua arah. Ada kalanya engkau berkata, tetapi engkau juga harus banyak mendengar. Kalau engkau Anda suami atau istri punya masalah dengan suami sebelum tidur, saya mendorong jangan dibawa tidur. Katakan amin. Jangan tidur sampai diam-diaman satu-satu dengan yang lain. Bahkan berkata, tunggu besok ya. Kalau besok, tunggu besok saya ampuni masih oke. Tapi seringkali suami istri berkata apa? Tunggu besok kita lanjutkan. Ayo. Ngeri kan saudara? Mari kita belajar. Ada amin saudara. Punya hati yang baru, punya hati yang cinta yang baru. Kita membuat diri kita semakin baru. Tetap berdoa. Keempat, tetap mengucap syukur. Anda harus penuhi hatimu dengan ucapan syukur. Siapa-siapa di antara kita masa lockdown kita banyak bersedih. Mulai hari ini ubah kesedihanmu dengan ucapan syukur. Aduh, gajiku kena potong. Belajar bersyukur. Katakan amin. Aduh, bosku tak sayang aku. Belajar bersyukur. Ya, jangan kebanyakan kita mengeluh. Belajar bersyukur. Kalau hari ini masih ada, itu semua karena anugerahnya. Kalau kau boleh bangun dengan nafas, jantungmu saudara sehat, itu pun harus bersyukur. Kenapa saudara? Kita dengar ada banyak kesaksian orang-orang yang melewati, khususnya mereka yang mengalami virus COVID-19. Bagaimana mereka berperang dengan hidup dan kematian. It's not easy. Makanya tidak ada alasan buat kita tidak bisa bersyukur. Kau bangun dengan hati yang baru, kau bangun dengan jantung, bahkan organ tubuhmu sehat, itu sudah anugerah. Ada amin saudara? Belajar bersyukur. Yang terakhir, bagaimana cara kita menjaga hati kita suci? Bagaimana engkau bisa bahkan mengobati hatimu? Dengan cara apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ada amin? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kau ini marah dengan saya. Memang saya tak boleh marah? Katakan hari ini kanan kiri jiranmu, no. Kalau kau duduk dengan suami istrimu, no. Ya. Kalau suami marah jangan dibalas, diam-diamlah istri. Amin. Kalau istri marah ya saudara, mungkin kadang-kadang adalah keluar emosinya seorang istri ini. Suami-suami belajarlah jadi air. Ya, jangan istri-istri marah kemudian suami, kok ingat saya tak boleh marah. Mengerikan saudara. Nanti jadinya apa? Kebakaran hutan terjadi. Haleluya. Mari kita belajar. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Saya tutup dengan ini. Dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ada amin saudara? Mari kita belajar mengekspresikan kasih Kristus hari-hari ini. Mari kita belajar juga agar hidupmu dan saya, kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat cinta-Mu ya Bapa. Tuhan, jika ada di antara mereka yang lain pada hari ini,
Mereka bahkan sedang mengalami sebuah pergumulan dengan hati mereka. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan, hamba lepaskan damai sejahtera-Mu turun atas mereka. Berikan mereka kekuatan agar mereka bisa punya hati yang suci. Hamba berdoa anugerahi mereka Tuhan dengan roh yang lembut, sehingga mereka akan boleh rasakan cinta kasih-Mu. Oh yes Lord, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Beri kami hati seperti hati Daud ya Tuhan, yang senantiasa mau dibentuk dan dibaharui ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku jadikan hati ini. Biarlah Engkau temukan hati kami menjadi rumah-Mu ya Tuhan. Engkau temukan hati kami menjadi baik-Mu ya Bapa. Haleluya. Untuk
mata kepada kamera. Saya akan berdoa buat engkau. Jika ada di antara engkau yang punya hati terluka, jika ada di antara engkau yang hari-hari ini hatimu sering tersinggung, hatimu sering kecewa, hatimu sering marah, mari kita angkat di hadapan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba lepaskan impartasi kasih setia Tuhan turun atas setiap mereka Tuhan. Pulihkan hati mereka Tuhan. Bahkan hati yang sudah menebal, hati yang sudah mengeras, hamba berdoa dihancurkan di dalam nama Yesus. Kau berikan hati yang lembut, hati yang mudah diubah untuk semakin mencintai Engkau. Hamba berdoa Tuhan, bahkan semua hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan mereka bahkan dengan pemimpin mereka, dengan bos mereka, dengan kawan mereka. Hamba berdoa dipulihkan ya Tuhan. Hamba berdoa damai sejahtera Tuhan melingkupi engkau dimanapun kau berada. Saudara yang terkasih, dorongan saya adalah belajarlah bertobat. Rendahkan hatimu, supaya Alkitab berkata orang yang rendah hati dia akan ditinggikan. Tapi orang yang tinggi hati dia akan direndahkan. Haleluya, angkat bersama dengan saya. Di hati ini rumahmu, di hati inilah baitmu. Yes Lord, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami memujimu, kami memujimu ya Bapa. Kami bersyukur. Biarlah mulai hari ini ya Tuhan, kami mau kenakan jubah yang baru. Kami kenakan sebuah hati yang baru. Kami kenakan ya Tuhan, yang lama sudah berlalu. Kami tidak mau ikuti semua keinginan iblis. Kami tidak mau ikuti semua keinginan daging. Tapi hari ini, yes Lord, today, hari ini Tuhan, menjadi hari di mana Engkau akan melihat hati kami berubah. Hari ini Tuhan, hidup kami berubah. Dan ketika sikap hati kami benar, kami percaya berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu sampai ke dalaman hati kami. Bagi sesiapa yang mengikuti live pada hari ini, hidup mereka akan diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. God bless you. Anda diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tetaplah punya hati yang suci. Saya teringat bila pastor menyampaikan firman Tuhan, hati yang suci itu adalah murni daripada hati kita sendiri. Kita tidak boleh pertopengkan dengan muka kita. Tetapi hati yang suci itu hanya Tuhan yang tahu lebih dalam dari hati kita. Mungkin tidak bisa orang melihat daripada supernatural, maksud saya daripada jasmani mata. Tetapi yang menilai hati kita yang suci adalah Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan hati yang gembira adalah obat. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tapi semangatnya patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira.
kami, Anda digeraki oleh Tuhan, apapun dari segi apapun, baik itu dari berkat apa yang sudah Anda terima. Di live chat ini ada tertera nomor account gereja. Jadi di situ kita akan memberikan persembahan kita, baik itu perpuluhan, baik itu janji iman kita kepada gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saudara diberkati Tuhan, katakan yeay. Mulai hari ini saudara, Anda milikilah hati yang baru, hati yang suci, dan Tuhan berkata, engkau akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Tuhan, buat cinta kasih-Mu atas kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami. Kasih-Mu Tuhan tidak berkesudahan, dan biar ajari kami juga menjadi pribadi yang senantiasa berkemenangan dan bersyukur. Hamba berdoa, lepaskan berkat-Mu untuk mereka yang mengikuti live hari ini. Anugerah-Mu turun dimanapun mereka berada. Damai sejahtera, kerukunan suami istri, keluarga mereka, bahkan dengan orang tua anak akan terjadi Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pakai mereka menjadi kepala dan bukan ekor. Mereka akan semakin naik dan bukan turun. Dan biarlah berkat yang daripada Allah melimpah dalam hidup mereka. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus kedatang kali kedua. Dalam